Isu climate change atau perubahan iklim dan ekonomi hijau menjadi salah satu topik pembicaraan dalam Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis satu data Provinsi Sulawesi Selatan di salah satu hotel di Jalan Andi Cema pada Rabu 22 Februari. Asisten 2 Bidang Perekonomian Pemprov Sulawesi Selatan, Dr. Ihsan Mustari mengatakan, Provinsi Sulawesi Selatan akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Dalam penyusunan tersebut akan melihat masalah yang saat ini menjadi dasar menyusun perencanaan 20 tahun ke depan. Menurut Ihsan, pembicaraan tentang climate change harus menjadi isu dalam pembangunan karena perubahan iklim tak hanya menyebabkan lingkungan berubah, tapi ikut mempengaruhi ekonomi, sosial hingga keamanan. Ex-Kadis Kesehatan Sulsel ini juga menyinggung soal pentingnya satu data dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang hijau. Rencana pembangunan jangka panjang kita mewujudkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang hijau dan satu data. Nah, salah satu memang pengembangan teknologi adalah bagaimana kita menyatukan seluruh data. Persoalan besar kita juga itu terkait dengan data, sehingga apa? Kita biasanya tidak terlalu tepat membuat kebijakan karena data yang berbeda. Kita bisa lihat sendiri, semua punya data yang berbeda. Jadi kita harapkan seperti itu isu yang penting mengenai teknologi itu. Dan yang kedua, terutama mengenai sektor pertanian, sektor lahan, ini juga kita dorong bagaimana penggunaan teknologi, ya, penggunaan teknologi, sehingga tentu tidak lagi kita membentuk petani kolonial, tapi kita membentuk petani yang milenial, yang tentu berbasis data, berbasis teknologi. Direktur Ikraf Indonesia, Sonya Dewi menyebut ada berbagai sektor mengubah lahan untuk tujuan ekonomi. Namun ia meminta untuk melihat jangka panjangnya meskipun itu menghasilkan. Sonya menilai jika selama 2 tahun bagus, tapi dalam jangka panjang menyebabkan bencana yang banyak apalagi adanya perubahan iklim, maka report tersebut harus diminimumkan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan tetap terjaga. Senada dengan Asisten 2 Pemprov Sulawesi Selatan, Sonya Dewi juga menggarisbawahi pentingnya data dan informasi, baik masa lalu sebagai evaluasi dan untuk proyeksi masa depan. Kalau kita mengubah lahan atau guna lahan untuk kebutuhan ekonomi, mungkin itu bagus ya dan menghasilkan, tapi kita harus juga lihat jangka panjangnya. Kalau bagus hari ini, bagus 2 tahun, 3 tahun, tapi kemudian mengakibatkan bencana yang banyak gitu ya, apalagi dengan adanya perubahan iklim ini, trade off ini yang harus kita minimumkan antara pertumbuhan ekonomi dengan jasa lingkungan yang tetap terjaga. Kemudian itu adalah pentingnya data dan informasi. Tanpa adanya data dan informasi yang baik yang di masa lalu sebagai evaluasi maupun yang saat ini untuk proyeksi ke depan, tanpa itu semua nanti kita bukan merencanakan tapi meramal gitu ya, jadi paranormal nanti. Jadi itulah pentingnya data dan informasi. Sementara itu, Kepala Kerjasama Pembangunan Kedutaan Kanada, Kevin Tokar mengatakan tantangan ke depan adalah perubahan iklim, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pemanfaatan lahan. Ia menyebut tak mungkin mencapai perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya program Land Lives yang mana didukung oleh pemerintah Kanada dalam bentuk bantuan donor senilai 180 miliar rupiah untuk 3 provinsi dan ada banyak program di Sulawesi Selatan. Khairuddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.